Di depan kami ini sahabat terlihat sebuah gembok yang menempel di pintu Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Salam dari kami, Jadid Abdus Salam. Semoga para sahabat sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang kami cintai, tahukah para sahabat tentang sejarah gembok Ka'bah atau kunci Ka'bah ini? Kunci Ka'bah ini memiliki sejarah panjang sampai saat ini dari masa baginda Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya. Kunci Ka'bah yang ada di pintu Ka'bah ini memiliki sejarah penting yang harus kita ketahui sebagai menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sahabat yang kami cintai, di masa baginda Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha yaitu memiliki kehormatan memegang kunci Ka'bah. Turun-menurun beliaulah yang terakhir memegang kunci Ka'bah. Di masa baginda Rasulullah SAW, pada saat itu, Rasulullah SAW memiliki keinginan untuk memasuki Ka'bah. Tetapi sahabat Utsman bin Talha sebelum masuk Islam, beliau melarangnya untuk baginda Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Tokoh-tokoh Quraisy ketika itu memiliki kebiasaan yaitu di setiap hari Jumat akan membuka pintu Ka'bah dan akan mempersilahkan siapa saja yang ingin masuk ke dalam Ka'bah. Tetapi sahabat Utsman bin Talha pada saat itu melarang untuk Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Sahabat yang kami cintai, ketika sahabat Utsman bin Talha melarang baginda Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Utsman bin Talha, akan datang suatu masa di mana kunci ini akan jatuh ke tanganku, dan akulah yang berkuasa, dan aku bisa saja memberikan kunci tersebut kepada siapa saja yang aku kehendaki. Sahabat Utsman bin Talha pada saat itu menjawab atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu memang terjadi, wahai Muhammad, maka itu salah satu kehinaan bagi bangsa Quraisy. Setelah Rasulullah SAW mendengar perkataan Utsman bin Talha, lalu Rasulullah SAW menjawabnya, tidak, tetapi ketika itu akan menjadi kemuliaan bagi bangsa Quraisy. Sahabat yang kami cintai, berlalu tahun demi tahun Rasulullah SAW akhirnya hijrah ke kota Yathrib atau yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah. Setelah terjadinya Fathul Makkah, maka kunci tersebut diambil oleh baginda Rasulullah SAW dari sahabat Utsman bin Talha. Ketika terjadinya penaklukan Mekah atau yang dikenal dengan Fathul Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mengambil kunci Ka'bah kepada sahabat Utsman bin Talha. Namun ketika itu Utsman bin Talha menolaknya. Setelah lama menunggu Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi rumah sahabat Utsman bin Talha, lalu beliau menyerahkan kunci tersebut kepada sahabat Umar bin Khattab, lalu dibawa ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang kami cintai, setelah Rasulullah SAW berhasil mengambil kunci Ka'bah dari tangan Utsman bin Talha, lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Bilal untuk masuk ke dalam Ka'bah. Setelah Rasulullah SAW selesai masuk ke dalam Ka'bah, lalu Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Dengan rasa hina dan malu di hadapan baginda Rasulullah SAW, beliau ingat di masa itu Rasulullah SAW dilarangnya untuk masuk ke dalam Ka'bah. Tetapi di saat itu, pada hari itu, Rasulullah SAW bahkan mengambil kunci tersebut dari tangan Utsman bin Talha. Dan di kala itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Utsman bin Talha, kamu masih ingat waktu kau menghalangiku untuk masuk ke dalam Ka'bah? Sahabat Utsman bin Talha menjawabnya, iya ya Rasulullah. Saat ini kunci tersebut ada di tanganku, kata Rasulullah SAW. Dan di saat itu sahabat Utsman bin Talha tidak bisa menjawab apa-apa di hadapan baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang kami cintai, ketika Rasulullah SAW mempermalukan sahabat Utsman bin Talha, ketika itu ada sahabat Rasulullah SAW yaitu yang bernama Abdullah bin Abbas. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas memintanya kepada Rasulullah SAW agar menyerahkan kunci tersebut kepada sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas memiliki tugas yang mulia, yaitu mengurus air Zam-Zam di masa baginda Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas pada saat itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk memuliakannya dengan menyerahkan kunci Ka'bah yang dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya. Dan di saat itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, saksikanlah bahwasanya kunci ini akan aku serahkan kepada pemiliknya,
yaitu sahabat Utsman bin Talha. Rasulullah SAW tidak memiliki rasa dendam, walaupun sahabat Utsman bin Talha pernah melarangnya Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Subhanallah, betapa lemah lembutnya sifat baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang kami cintai, Rasulullah SAW berkata pada saat itu kepada sahabat Utsman bin Talha, "Ambillah wahai Utsman, kunci Ka'bah ini. Kunci ini akan abadi selama-lamanya di tanganmu, bahkan sampai turun-menurun, sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang berani mengambil dari tangan engkau dan keturunan engkau, kecuali mereka orang zalim." Sahabat yang kami cintai, demikianlah kisah atau sejarah dari kunci Ka'bah. Betapa lemah lembutnya, yaitu sifat baginda Rasulullah SAW. Walaupun sahabatnya yaitu Utsman bin Talha pernah mempermalukan baginda Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW tidak memiliki rasa dendam sedikit pun. Bahkan Rasulullah SAW memuliakannya, yaitu sahabat Utsman bin Talha, dengan menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya. Semoga kita semua, khususnya para sahabat yang menonton video ini, memiliki hati yang sangat lunak, tidak memiliki rasa dendam kepada siapapun, dan selalu menghargai orang lain dan memaafkan orang lain. Semoga para sahabat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menginjakkan kaki melakukan tawaf di Baitullah ini. Sahabat yang kami cintai, berikut ini adalah pemegang kunci Ka'bah yang masih hidup saat ini. Beliau adalah keturunan dari sahabat Utsman bin Talha yang memiliki amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Beliau bernama Syekh Saleh dan beliau tinggal di kota Mekah sampai saat ini. Syekh Saleh adalah pemegang kunci Ka'bah. Ketika pembukaan Ka'bah, maka beliaulah yang hadir untuk membuka gembok Ka'bah atau pintu Ka'bah ini. Karena beliaulah adalah keturunan dari Utsman bin Talha yang berhak membuka pintu Ka'bah sampai saat ini. Inilah para sahabat pemegang kunci Ka'bah. Sahabat yang kami cintai, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.